Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zara Sabita Suceng dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Pemirsa, di masa kampanye pemilu 2024, para capres maupun cawapres bukan hanya melakukan berbagai safari politik ke berbagai daerah untuk menemui masyarakat secara langsung. Ada pula kegiatan online live streaming seperti yang dilakukan oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Lantas, seperti apa tanggapan pakar tentang hal tersebut? Simak berita selengkapnya untuk Anda. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan membuat terobosan dalam merangkul generasi muda. Belum lama ini Anies melakukan live di TikTok. Mantan Rektor Universitas Paramadina itu kini diketahui tengah aktif melakukan live di TikTok untuk berkampanye di media sosial. Alasannya karena menurut Anies, kampanye dengan cara tersebut dinilai lebih efektif untuk menyampaikan gagasan dan pemikiran. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Phil Sukri MSI, menilai bahwa cara yang dilakukan oleh Capres Anies Baswedan dalam berkampanye sudah tepat dan efektif. Karena menggunakan media sosial seperti TikTok yang memang menjadi tren di masa sekarang ini. Hal tersebut dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Sejalan dengan kebutuhan para capres yakni mengakses masyarakat seluas-luasnya. Dalam mengikuti kontestasi, dua hal yang diperlukan para capres adalah popularitas dan elektabilitas. Profesor Sukri menyebutkan bahwa elektabilitas akan diperoleh dengan adanya popularitas, karena pemilih dalam pemilu hanya akan memilih calon yang dikenalnya. Perlu kita ingat bahwa dalam konteks seorang kandidat dalam kontestasi itu ada dua hal yang mereka butuhkan. Satu, popularitas, yang satu tentu elektabilitas. Nah, elektabilitas itu hanya bisa didapatkan jika ada popularitas. Karena tidak mungkin orang memilih yang tidak dikenal, kan? Sehingga kemudian kalau orang tenar, meskipun kemudian tenar belum tentu juga dipilih, ya. Tapi paling tidak orang hanya akan memilih orang yang dikenal. Nah, kalau kemudian ada orang tenar, para kandidat misalnya cukup tenar misalnya, maka kemudian ada potensi untuk dia bisa dipilih. Nah, tinggal kemudian nanti bagaimana dia meng-create ketenaran itu menjadi sesuatu yang akan nanti dibawa, ditransfer dari ketenaran menjadi elektabilitas. Nah, itulah kenapa kemudian tadi saya katakan bahwa media TikTok misalnya itu bisa menjadi sebuah sarana untuk membuat dia tenar. Nanti tinggal bagaimana kontennya akan menarik perhatian orang untuk orang dikenal, kemudian apakah dia akan membawa dia ke bilik suara untuk kemudian dipilih. Jadi pasti akan sangat berkait itu. Ya tentu masing-masing orang punya perspektifnya, tapi paling tidak sekali lagi kebutuhan dari para capres ini kan adalah mengakses masyarakat, ya, entah secara langsung atau tidak langsung, karena dengan begitu mereka dikenal. Nah, kita bicara tadi tenar, ya, dikenal. Nah, hanya itu yang bisa kemudian ditransfer menjadi elektabilitas. Jadi kemudian kalau kemudian ketenaran itu menjadi sebuah taktik, ya lewat TikTok ini adalah sebuah taktik bisa juga, tapi kan targetnya jelas adalah untuk mengakses masyarakat dan masyarakat kenal. Dengan harapan bahwa pesannya akan disampaikan atau apa hal-hal yang mereka sampaikan selama ini visi misinya misalnya itu bisa diterima. Ya, itu yang ada, karena kalau misalnya tidak ada kontak, tidak pernah berinteraksi, itu sulit untuk dipilih. Nah, kalau kita bicara apakah itu hanya taktik saja atau itu sesuatu yang memang akan membawa keberuntungan misalnya membawa nilai positif bagi mereka, saya kira itu bisa menjadi sebuah taktik tentu, tapi taktik itu kan di politik tidak mungkin tidak ada yang diharapkan dari situ. Karena kan di politik ada no freelance begitu ya, tidak ada makan siang gratis, tidak ada sesuatu yang dilakukan tanpa niat tertentu, tidak ada kepentingan tertentu. Maka dengan bertiktok barangkali para kandidat mungkin seolah-olah hanya mungkin santai saja, hanya untuk mengekspresikan sesuatu suasana yang santai, mungkin mencoba untuk kemudian menunjukkan jiwa seperti anak pemuda misalnya yang kemudian bisa mengakses mereka. Tapi prinsip dasarnya sebenarnya adalah untuk menarik perhatian. Karena dengan begitu TikTok kan tidak hanya sekedar ada kegiatan, tapi kan konten. Nah, konten ini kan bisa membawa daya tarik. Nah, orang memilih karena salah satunya adalah karena daya tarik. Orang tidak selalu memilih karena aspek rasional, itu mesti kita catat. Tidak selalu bahwa karena dia punya ini dan seterusnya. Bisa jadi orang memilih karena kontennya menarik, cara dia menyampaikan menarik, perilaku dia di konten itu menarik. Itu juga bisa membawa keterpilihan, saya kira. Kalau saya untuk dalam kaitan terkait dengan sosialisasi dan kampanye dia positif, ya, dia positif karena itu tadi dua hal, bisa mengakses masyarakat, ya, terutama kalangan muda saya kira, kemudian bisa menyampaikan sosialisasi dan itu tadi bisa membawa ketenaran karena orang mengenal, ya. Negatifnya saya kira barangkali mungkin kalau ada konten yang tidak sesuai.
Bisa jadi ada konten yang tidak sesuai kemudian jadi kontraproduktif. Orang misalnya berharap sesuatu yang menarik ternyata tidak menarik. Itu mungkin orang akan bilang, itu kayaknya tidak pantas. Saya kira potensi negatifnya ada di situ. Tapi kalau sebagai sebuah ruang akses, saya kira itu positif. Namun di luar dari dampak positif yang didapat dengan berkampanye melalui media sosial, dalam hal ini live TikTok, bukan tidak mungkin dampak negatif dari hal tersebut tidak potensial memburu para kandidat. Menurut Profesor Sukri, hal ini dapat menjadi kontraproduktif ketika konten yang disajikan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat yang berdampak pada penilaian kelayakan kandidat untuk dipilih. Rahmatia Taslia Ramadhani, Unhas TV. Pemirsa, menuju kontestasi pemilihan umum 2024, Universitas Hasanuddin akan menyelenggarakan acara yang bertajuk Bedah Gagasan dan Visi Calon Pemimpin Bangsa. Calon Wakil Presiden dari pasangan nomor urut 3, Profesor Mahfud MD, telah mengklarifikasi untuk menghadiri acara tersebut yang akan berlangsung pada Sabtu 13 Januari 2024 di Universitas Hasanuddin. Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Dalam rangka mengeksplor visi yang digagas oleh para kandidat calon presiden dan wakil presiden untuk pemilihan umum 2024, Universitas Hasanuddin sebagai institusi perguruan tinggi mengundang ketiga pasangan calon untuk berkampanye dalam acara yang bertajuk Bedah Gagasan dan Visi Calon Pemimpin Bangsa. Hal ini ditujukan untuk mengkaji lebih dalam dari sisi akademis, ide yang digagas para kandidat untuk menyiapkan diri menjadi pemimpin bangsa. Dari ketiga calon tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Profesor Mahfud MD, merupakan calon pertama yang mengklarifikasi akan hadir memenuhi undangan kampanye tersebut. Menko Polhukam itu sekaligus sebagai cawapres nomor urut 3, dijadwalkan melakukan kampanye di kampus Unhas pada 13 Januari 2024. Jadi saya selaku Satgas kampanye Pilpres di Unhas ingin menyampaikan beberapa hal ya. Pertama, Unhas telah mengirimkan 3 surat pemberitahuan kepada 3 capres. Kepada capres nomor 1, Pak Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, capres nomor 2, Prabowo Gibran, dan capres nomor 3, Ganjar Mahfud. Tiga-tiganya kita kirim pada waktu yang bersamaan. Ya, ini pesan Pak Rektor, Profesor JJ, bahwa kita harus memberikan perlakuan yang setara, yang sama kepada seluruh capres. Nah, dari 3 capres, pasangan capres yang kita kirim surat, yang baru memberi respon itu adalah capres 03, yaitu pasangan Ganjar Mahfud. Dan secara tertulis pasangan capres 03 ini sudah menyatakan kesiapannya untuk hadir di Unhas. Tepatnya insya Allah pada tanggal 13 Januari 2024 pukul 8.30 hingga 10.30. Jadi tema kegiatan kita adalah penyampaian gagasan dan misi calon pemimpin bangsa. Itu kegiatan kita. Persisnya seperti itu tema yang kita harapkan. Jadi kita berharap capres yang datang, ini kan sebenarnya kampanye ini bagian daripada menyampaikan selain visi misi, janji politik. Ya, kalau dalam perspektif ilmu politik, kampanye ini kan adalah janji politik. Nah, tugas masyarakat kita yang mendapatkan atau mendengarkan atau diberi janji politik ini, kalau capres-cawapres ini terpilih setelah tanggal 14 Februari 2024 itu, nah kita akan menagih janji politik itu. Apa yang dia sampaikan besok di Unhas itu atau di beberapa forum, maka tugas kita menagih. Ya, apa yang Anda sudah sampaikan waktu di Unhas tanggal 13 Januari itu, mana buktinya gitu. Kita sebagai warga negara akan menagih janji politik itu. Profesor Dr. Muhammad SIP MSI, selaku Ketua Satuan Tugas Kampanye Unhas, mengungkapkan bahwa kegiatan yang dijadwalkan pada Sabtu 13 Januari 2024 ini dimulai pada pukul 8.30 hingga pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah di Baruga Andi Pangerang Petarani Unhas. Untuk partisipannya sendiri diutamakan sivitas akademika Unhas dan kuota partisipan setiap fakultas diharapkan untuk mengirim 70 perwakilan, baik dari kalangan dosen, tenaga pendidik maupun mahasiswa. Universitas Hasanuddin sebagai institusi akademis, lanjut mantan Ketua Bawaslu Republik Indonesia itu secara konsisten
akan menjunjung tinggi netralitas dan akan tetap memberi ruang kepada para kandidat calon presiden dan calon wakil presiden secara adil. Rahmatia Taslia Ramadhani, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zara Sabita Suceng beserta kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.